Nama saya Ebenezer Muharatama Sibarani, dosen tetap di program studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan keahlian saya, yaitu mata kuliah Manajemen Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah TPT 200 dengan bobot 4 SKS. Perkuliahan ini diselenggarakan dalam 14 pertemuan praktikum maupun teori dan juga 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas tentang pengelolaan pemeliharaan tanaman kelapa sawit mulai dari pembibitan hingga dengan fase tanaman menghasilkan. Materi dalam mata kuliah ini meliputi Best Management dan Good Agriculture Practices, manajemen pembibitan, manajemen pemeliharaan tanaman belum menghasilkan dan menghasilkan, manajemen pengendalian gulma, manajemen panen dan pemeliharaan pelepah, manajemen pemupukan, serta manajemen pemeliharaan pada lahan marginal. Mata kuliah ini juga dilakukan dengan konsep teaching factory, sehingga setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya mengetahui konsep pemeliharaan tanaman kelapa sawit, namun juga memiliki keahlian pemeliharaan kelapa sawit sesuai dengan standar operasional perusahaan. 3 komponen dasar proses pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama delivery, yang kedua interaction, dan yang ketiga assessment. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit dengan materi pada pertemuan 9, yaitu pengendalian gulma pada tanaman menghasilkan. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Ini masih pagi, jadi harus tetap semangat kawan-kawan ya. Kita jargon dulu kali ya, biar semangat semuanya ya. Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih kawan-kawan. Pada hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-9, di mana kita akan membahas tentang manajemen pengendalian gulma di fase TM atau tanaman menghasilkan. Seperti yang kawan-kawan sama-sama sudah pahami bahwa gulma ini tentunya mengganggu ya proses produksi kita di perkebunan kelapa sawit. Nah, untuk rencana pembelajaran semesternya, materi kali ini itu masuk ke CPMK yang keempat, di mana diharapkan mahasiswa mampu untuk menangani pemeliharaan sawit pada fase TM, tanaman menghasilkan. Dan materinya termasuk ke dalam sub CPMK yang ke-8, di mana setelah mengikuti materi ini, kawan-kawan diharapkan untuk mampu menangani pengendalian gulma di fase TM. Oke, jadi kita berbicara terkait bagaimana manajemen yang baik di dalam kita melakukan pengendalian gulma. Tujuan pembelajaran sendiri nanti setelah kawan-kawan melewati materi ini, itu akan memahami atau mampu untuk melakukan pengendalian gulma. Yang kedua itu terkait mampu untuk melakukan kalibrasi penyemprotan. Dan yang ketiga, mampu melakukan perencanaan kerja pengendalian gulma pada fase TM. Ini berkaitan dengan pemenuhan tenaga kerja, kemudian berkaitan dengan memperhitungkan berapa jumlah racun atau pestisida yang digunakan dalam melakukan pengendalian gulma di fase TM. Sebelum kita jauh membahas tentang manajemen, kita basic dulu. Kita berbicara hal basic, apa sebenarnya gulma? Oke, banyak mungkin kita mengartikan, Pak, rumput adalah gulma, tapi tidak selalu. Contohnya rumput di lapangan bola. Apakah rumput di lapangan bola itu gulma kira-kira? Tidak ya, karena nggak ada yang nyemprotnya di situ ya, nggak ada yang mengendalikan dalam hal ini penggunaan pestisida di sana, nggak ada. Sehingga rumput tidak selalu kita konotasikan itu artinya adalah gulma. Oke, sehingga kita harus memperhatikan atau memastikan yang dimaksud dengan gulma itu adalah tumbuhan yang mana kehadirannya itu tidak diinginkan. Kehadirannya tidak diharapkan karena bisa menimbulkan kerugian. Entah itu bersifat antagonis atau bisa juga dia akan menjadi pengganggu bagi tanaman inangnya atau tanaman utamanya, ya. Jadi tidak semua
dikatakan gulma. Apakah rumput gulma? Nggak selalu. Karena di fase TM ini, rumput juga kita fungsikan sebagai tanaman cover crop atau untuk tanaman yang menjaga kelembapan tanah atau menjaga penguapan air tanah. Sehingga apa itu pengendalian gulma? Pengendalian gulma bisa kita artikan sebagai segala sesuatu usaha yang dilakukan untuk menekan laju perkembangbiakan gulma agar tidak mengganggu tanaman budidaya. Oke, jadi kita kendalikan. Nah, pertanyaannya, di TM kira-kira yang termasuk tempat gulma itu di mana? Oke, ada di piringan ya, kemudian ada di mana lagi? Pasar pikul. Pasar pikul, di mana lagi? TPH. Di TPH ya. Ada lagi tempatnya, yaitu di gawangan. Namun di gawangan ini kita akan memilih gulma-gulma mana atau tumbuhan mana yang harus kita kendalikan. Oke, jadi itu kira-kira tempatnya. Di luar dari situ itu boleh tumbuh rumput ya, boleh tumbuh tanaman-tanaman lain. Hanya saja kita harus memastikan bahwa tanaman itu tidak berbahaya untuk tanaman budidaya. Kemudian klasifikasi gulma. Jadi gulma itu ada beberapa ini klasifikasinya. Yang pertama gulma golongan rumputan. Ini sering kita lihat ya. Ada jenis-jenisnya, ada lalang dan seterusnya. Kemudian ada juga golongan teki-tekian. Ini dia biasanya berdaunnya itu berbentuk segitiga atau berdaun sempit lebih umumnya yang kita pahami. Kemudian ada juga gulma dari golongan berdaun lebar. Ada astasia dan seterusnya. Oke, saya yakin kawan-kawan pernah melihat ini. Masih semua pasti pernah melihat, baik itu di lingkungan sekitar ataupun mungkin di perkebunan tempat orang tua masing-masing. Kemudian ada juga gulma berdasarkan siklus-hidupnya. Ada gulma semusim. Ada gulma semusim ini itu merupakan siklus-hidupnya itu mulai dari pertambahannya itu cuma semusim aja. Pada akhirnya dia akan mati secara sendirinya. Kemudian ada juga gulma 2 musim, di mana gulma 2 musim ini siklus hidup gulma ini itu lebih dari 1 tahun, namun tidak lebih dari 2 tahun. Ya, pada prinsipnya semua gulma dia itu sama-sama makhluk hidup seperti manusia. Di suatu waktu dia akan mati juga. Cuma kan kita nggak bisa menunggu sampai itu terjadi, sehingga kita harus kendalikan. Ya, mungkin kalau kita lihat, Pak, itu kan bakal mati juga gulmanya, kenapa harus kita kendalikan? Ya, tapi kan kita nggak bisa menunggu dia sampai mati. Ya, akan banyak kerugian yang muncul ketika kita biarkan dia tumbuh sampai dengan dia mati pada akhir. Kemudian ada gulma tahunan, ini lebih dari 2 tahun tadi. Kalau ini dan pertumbuhannya ini dia pada musim kemarau misalnya, ini seolah-olah dia akan mati, tapi pada akhirnya dia hidup lagi. Ya, jadi jangan terkecoh dengan gulma ini. Jadi kita harus pastikan semua gulma yang kita kendalikan itu bisa mati pada waktu yang kita harapkan. Sehingga kita butuh namanya pengendalian. Nah, ada teknik-teknik pengendalian gulma. Jadi kalau ada gulma itu nggak selalu sebenarnya disemprot. Ya, ada beberapa metode atau cara untuk pengendaliannya. Yang pertama, tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini diantaranya itu melakukan pembersihan bibit tanaman dari kontaminasi biji-biji gulmanya. Mungkin kawan-kawan kalau menanam itu terkadang kita katakanlah menanam cabai gitu ya, atau cabai gitu ya. Nah, kita tanam di dalam pot atau di dalam polybag. Tapi entah kenapa bisa ada rumputnya tumbuh. Sementara kita tidak menanam rumput di situ. Nah, ini salah satu dengan preventif kita untuk melakukan pencegahan, di mana tanah yang kita gunakan itu kita pastikan sudah kita kendalikan dari biji-biji dormansi dari si gulma-gulma tersebut. Nah, itu tindakan pencegahannya. Oke, kemudian ada juga secara fisik. Ini kita lakukan pengolahan tanah, kita cangkul, kita cabut, dan seterusnya. Atau juga bisa kita gunakan pemursaan. Kalau di tanaman hortikultura gitu ya, biasanya dilakukan pemursaan. Atau mungkin di pembibitan, kita juga melakukan pemursaan menggunakan cangkang, ya, cangkang dari berondolan. Kemudian ada juga pengendalian secara biologis. Ini kita kasih makan kambing, ya, kita kasih makan sapi,
Kalau di sawit itu kan ada sistem integrasi sawit dan sapi. Nah, biasanya sapinya dibiarkan di seluruh lahan itu ya. Nanti sapinya akan makan rumput yang ada dan secara tidak langsung itu juga akan melakukan pengendalian sapi. Kemudian pengendalian gulma secara kimiawi, nah ini yang biasanya yang sejauh ini dianggap atau dirasa paling efektif dan paling efisien, yaitu penggunaan secara kimiawi. Kita menggunakan yang namanya herbisida ya untuk melakukan penyemprot. Oke, sebelum kita bicarakan bagaimana pengendalian gulma, mungkin ada pertanyaan? Saya, Pak. Oke, lanjut. Pak, saya izin bertanya, jika pengendalian di waktu hujan itu seperti apa ya, Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Sufi. Jadi kalau dalam hujan, ketika musim hujan, kita kan besar hujannya bagaimana Pak? Kita mau menyemprot. Ya kan, khawatirnya nanti kalau kita menyemprot malah eh, bahan aktif atau pestisida yang digunakan itu bisa tercuci oleh air hujan. Sehingga ketika di musim hujan, kita harus pastikan bahwa sepanjang hari itu paling tidak hujannya tidak dalam intensitas yang tinggi. Nah, kawan-kawan kalau di lapangan bisa menggunakan itu perakiraan cuaca. Bisa dari Google ya. Karena kita nggak bisa mungkin kita tengok, oh ini akan hujan hari ini, itu kan nggak bisa kita. Jadi kita harus pastikan bahwa secara perakiraan cuaca itu tidak ada hujan. Nah kalau hujan, itu jangan semprot. Ya, jangan melakukan penyemprotan ketika musim hujan. Karena akan sia-sia berarti. Oke, kemudian juga perlu diperhatikan penyemprotan itu harus dilakukan ketika stomata itu terbuka. Dia di pagi hari maupun nanti sampai dengan di sore hari bisa mulai lagi. Oke, cuman kan kalau sore hari itu kita khawatir nanti terlalu malam ya. Sehingga nanti karyawan terlalu malam pulang itu akan bahaya nanti termasuk ke dalam kecelakaan kerja dan seterusnya. Jadi kita pastikan kalau menyemprot itu pagi lah. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya secara ketiga adalah menggunakan APD. Ya, dan sesuai dengan peraturan Kementerian Tenagakerjaan bahwa setiap pekerjaan dengan menggunakan bahan kimia itu maksimal 5 jam. Oke, jadi semprot pun sama. Jadi kita hanya 5 jam saja. Bahkan jam kerja 8 jam ya, 5 jam saja maksimalkan. Karena sudah termasuk dalam peraturan. Nah, ini tadi kita sudah bahas di tempat-tempat yang mana yang tidak boleh ada gulmanya, yaitu piringan ya. Nah, kalau perbedaan TM sama TBM, nah kalau di TM ini piringannya lebih besar, sementara TBM itu lebih kecil ya. Tempatnya, piringan ini sebagai apa sebenarnya? Piringan ini logikanya seperti piring nasi lah, tidak boleh kotor. Ya kan, kawan-kawan saya yakin kalau ada katakanlah kotor di piringnya itu mungkin nggak digunakan piringnya, atau dilap dulu, atau dicuci mungkin ya. Jadi pastikan piringan ini tidak bersih, tidak kotor maksudnya ya. Jadi piringan yang bersih ini fungsinya untuk apa? Karena piringan ini sebagai tempat kita memupuk. Oke ya. Ketika kita mengaplikasikan pupuk di piringan dan piringannya kotor atau ditumbuhi gulma, tentunya akan ada persaingan perebutan unsur hara dari gulma yang tumbuh di piringan dan juga tanaman utamanya. Kemudian apalagi di piringan ini sebagai tempat jatuhnya buah atau TBS dan juga brondolan. Ketika piringannya terlalu semak, tumbuh gulma yang terlalu banyak, itu akan mempersulit kita di dalam proses pemanenan atau pengutipan brondolan. Kemudian ini merupakan rekomendasi yang bisa kita lakukan ya. Untuk usia tanaman 4-5 tahun itu kita bisa menggunakan lebar piringannya itu 1,5 meter dan rotasi penyemprotannya itu 4 kali dalam 1 tahun. Oke ya, jadi dibuat rotasi 4 kali. Karena tadi sudah kita bahas berdasarkan musim hidupnya tadi kan, nah, kita harus sesuaikan sesuai dengan ini. Di mana bahan kimia yang bisa digunakan adalah glifosat atau juga bisa digunakan glifosat dicampur metsulfuron. Nah, ini merupakan bahan kimia yang bisa kita gunakan dengan dosis tentunya sesuai dengan rekomendasi atau dalam hal ini itu sekitar 100-120 mili glifosat dan dosis ini untuk 15 liter air.
atau satu cap. Ya, satu knapsack itu kita berikan atau campur dengan 100 sampai 120 mili herbisida. Nah, umur tanaman di atas 6 tahun, 6 sampai dan 9 tahun ya. Itu kita menggunakan piringannya itu 2 meter lebarnya. Rotasinya sudah bisa kita turunkan karena tentunya semakin tinggi pohon, maka pelepahnya atau tajuknya akan semakin lebar dan itu juga secara tidak langsung bisa menekan pertumbuhan dari gulma karena intensitas cahaya matahari tidak full seperti TM sebelumnya. Kita bisa menggunakan bahan kimia yang sama dengan dosis yang juga sama. Oke, dosis ini nanti kita bisa diskusikan setelah ini. Setiap kemasan pestisida itu tentunya sudah punya dosis rekomendasi masing-masing yang bisa kita gunakan untuk aktualisasi pekerjaan di lapangan. Kemudian pasar pikul, ya. Pasar pikul itu tempat untuk akses kita ke pohon atau akses kita dalam melangsir hasil panen kita ya, untuk menaruh TBS atau untuk perondoran itu di TBS. Nah, untuk usia 4-5 tahun, lebar pasar pikulnya tetap sama. Ini 1-1,5 sebenarnya, tapi saya rekomendasikan hanya 1 meter saja lebarnya. Dengan rotasi yang sama tadi, sesuai dengan umur tanam, antar penyemprotan pasar pikul dan piringan itu rotasinya sama. Dan biasanya pekerjaannya juga sama. Dilakukan berbarengan maksudnya ya. Nah, dengan bahan kimia yang juga sama, serta dosisnya juga sama. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang terakhir itu perawatan gawangan. Nah, ini yang harus benar-benar dipastikan. Karena perawatan gawangan tidak selalu ada tumbuhan yang tumbuh di gawangan, itu kita konotasikan gulma, nggak selalu. Hanya satu yang perlu kita perhatikan, jangan sampai area gawangan itu ditumbuhi contohnya gulma seperti anak kayu. Ada juga bambu. Kemudian asistasia dan lalang. Ini jangan sampai ada 4 tumbuhan ini. Kalau ada 4 tumbuhan ini di gawangan kita, itu akan menjadi antagonis bagi tanaman utamanya. Itu mengganggu pertumbuhan. Kalau anak kayu semakin tinggi, dia akan menutupi si tanaman utamanya. Kemudian lalang itu mengeluarkan zat alilopati ya. Ketika ada interaksi akar lalang dengan akar tanaman sawit, tentunya itu akan menyebabkan tanaman sawit kita itu bisa menjadi toksik bagi tanaman. Nah, apa yang harus dilakukan ketika di gawangan? Nah, di gawangan itu juga bisa kita gunakan dengan 2 metode, manual maupun dengan menggunakan kimia. Kalau secara kimia kita menggunakan namanya selective spraying. Jadi dipilih yang mana mau disemprot. Kalau secara manualnya kita melakukan dongkel, ya, dicabut secara manual. Nah, itu yang bisa kita lakukan di perawatan gawangan. Nah, kemudian dalam kita melakukan pengendalian gulma, tentunya kita mau memanage pengendalian gulma ini secara baik. Kita harus pastikan seluruh pekerjaan itu sesuai dengan SOP yang berlaku. Dengan begitu, yang pertama kali kita lakukan dalam proses perencanaan gulma adalah kita melakukan namanya kalibrasi semprot. Jadi kita kalibrasi alat semprotnya. Ya, ini menjadi langkah awal dalam perencanaan kerja, di mana ini berfungsi untuk memastikan alat semprot atau knapsacknya itu berfungsi dengan baik. Karena setiap knapsack itu memiliki nozzle, dan nozzle ini sudah ada tentunya volume semprotnya masing-masing. Yang ketiga, kalibrasi ini berfungsi untuk melakukan pengaturan kecepatan berjalan dan juga kalibrasi semprot. Terkadang nozzle yang kita miliki itu tidak sesuai dengan yang harusnya kita aplikasikan. Katakanlah rumputnya banyak atau rumputnya tebal, berarti volume semprotnya harus kita pakai high volume gitu. Sementara nozzle yang kita punya itu bukan nozzle high volume. Jadi apa yang kita modifikasi, bisa kita modifikasi, atur kecepatan berjalannya, dan atur juga lebar semprotnya. Oke, sesuai dengan rumus ini. Supaya volume semprotnya tinggi, apa yang harus dilakukan modifikasinya? Tentunya kalau kita berbicara matematika, kalau mau memperbesar M, yang bawahnya harus dikecilkan.
Berarti dengan begitu kecepatan jalannya harus diperlambat, lebar semprotnya harus dikecilkan. Sehingga apa? Volume semprotnya bisa tinggi. Nah, kalau untuk dalam keadaan normal, kita juga perlu perhatikan apakah memang nozzle yang akan kita gunakan sesuai atau enggak. Terkadang nozzle-nya semakin lama juga akan rusak. Jadi kita lakukan namanya kalibrasi alat semprot. Dengan cara apa? Kita menghitung volume semprotnya itu dengan cara yang pertama laju semprotnya dulu kita hitung atau kalibrasi. Laju semprot ini kita kalibrasi dengan cara mengukur berapa liter air per menit. Jadi kita gunakan knapsack nanti, ya nanti kita praktekkan di pertemuan berikutnya waktu praktek nanti. Jadi kita lakukan knapsack sambil kita keluarkan air dari knapsack dalam periode 1 menit. Yang kedua adalah kita mengukur kecepatan berjalannya. Jadi si karyawan atau nanti kita praktekkan ada orang yang akan mengukur kecepatan berjalannya. Ya. Kemudian yang terakhir kita menghitung lebar semprot. Lebar semprot ini nanti dengan cara nozzle itu kita angkat setinggi lutut, ya dari stick dengan nozzle itu kita angkat setinggi lutut, nanti dia akan mengeluarkan air dan kita hitung berapa lebar air yang keluar. Oke, nah kita masuk ke soal. Seandainya kita sudah melakukan perhitungan kalibrasi semprot, gitu ya, dan didapatkan data-data seperti ini. Oke, jadi didapatkan laju semprotnya itu 1,8 liter, kecepatan berjalannya 45 meter per menit, lebar semprotnya itu 2 meter. Nah, sekarang ditanya apakah volume semprotnya? Oke ya, coba kita hitung sama-sama. Tadi rumusnya seperti ini ya. Jadi ada laju semprot sama dengan F itu apa? Lanjut. Korek. Floret ya, laju semprotnya ya. Jadi volume laju semprotnya itu adalah 1,8. Oke, kemudian dikali dengan 10.000. dibagi dengan lebih kecepatan berjalan berapa? 45. 5 dikali 2 meter. Oke, sekarang kita hitung ya kan? 1,8 kali 10.000 18.000. dibagi 45 dikali 2 90. ya kan? Coret. Itu bisa dicoret kan? Bisa. Coret. Ini jadi 2. jadinya 200. Satuannya Liter per liter per hektar. apa yang volumenya namanya? Masuk kemana dia? 200 Dari low. dari low volume ya. Kalau yang ini kan di atas 200. Nah, jadi kita masuk ke very low volume. Atau disingkatnya adalah VLV. gampang kan? Gampang. Gampang. Nah. Masa ini nggak bisa kita ya kan? Oke, sekarang saya mau kawan-kawan yang mengerjakan yang soal kedua. Nah, coba dikerjakan dulu. Pelan-pelan saja. Diketahui laju semprotnya 2 liter per menit ya. Kecepatan perjalanannya 60 meter. Lebar semprotnya 1,6. Ditanya kategori volume semprot. Oke? Sudah ada yang dapat? Saya Pak, Oke, silakan. Bayu, berapa jawabannya? jadi saya ingin menjawab dari pertanyaan ini di sebelumnya Pak. Hasil yang saya dapatkan yaitu 208 liter per hektar dengan volume semprot yang digunakan yaitu low volume. Oke, terima kasih Bayu. Kita kasih tepuk tangan untuk Bayu. Jadi hitung-hitungannya gampang saja. Sudah ada rumusnya. Nanti data-datanya kita cari melalui kalibrasi dan tinggal. Oke? Tapi ini itu masih dalam keadaan blanket spray. Ya, blanket spray itu adalah menyemprot secara keseluruhan. Sementara yang kita semprot tadi pengendaliannya di piringan, pasar pikul misalnya. Berarti kita harus hitung dulu berapa lebar pasar pikul dan piringan ini. Setelah itu nanti kita masukkan lagi, misalnya 200 liter per hektar. Kalau cuma setengah hektar berapa liter? Berarti 100. Kan gitu ya, gampang. Oke, jangan dianggap susah. Nah, karena berdasarkan
dosis rekomendasi kalau misalkan kalian semua ini per hektar sebenarnya bukan seluruh lahan itu yang kita semprot ya, hanya ada tempat-tempat. Nah, sehingga apa yang kita harus lakukan, kita harus ukur atau kita harus hitung berapa luas piringan dan berapa luas pasang pikulnya. Oke, rumusnya sudah ada. Kalau piringan itu kayak lingkaran piring ya, jadi lingkaran, sehingga luasnya menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu VR kuadrat. Oke, tapi dalam hal ini kita kali dengan SPH karena ada jumlah piring yang ada di situ sampai dengan jumlah pohon yang per hektarnya. SPH ini kan sel per hektar dia ya. Jadi nanti kita kalikan VR kuadrat dikali SPH. Kemudian pasang pikul. Nah, pasang pikul ini kan jalan sebenarnya ya. Kalau jalan itu kan sebenarnya dia seperti persegi panjang. Jadi rumusnya pun yang kita gunakan rumus luas panjang itu panjang kali lebar. Namun dalam hal ini karena pasang pikulnya ada beberapa, kita kalikan dengan PP. PP itu jumlah pasang pikul. Oke? Saya akan berikan tugas yang ini. Nanti ingat tugasnya harus dikumpulkan. Ya, ini tugas bukan untuk menyusahkan, tapi untuk melatih kawan-kawan semua terkait manajemen pengendalian gulma ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua.